Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi siang wabarakatuh. anak-anak semua, masih semangat? Ini pertemuan terakhir ya hari ini ya pelajaran Bapak. Iya. Ya, untuk pertemuan terakhir masih semangat? Masih Ya. semangat. Kita lama ke sebentar aja, cukup 1 jam pelajaran aja untuk pertemuan terakhir hari ini. Ketemu kembali bersama Bapak. Nama saya Miftah Ansari, mungkin masih ada yang belum kenal. Ya, saya bertugas di bimbingan konseling SMK Negeri 2 Sampit. Untuk tempat kantor saya itu di ruangan bimbingan konseling. Kalau ingin mengadakan curhat atau ingin berbagi, silahkan hadir ke ruangan Bapak di ruangan bimbingan konseling. Bapak standby setiap hari. Ya, hari ini Bapak ingin mengadakan bimbingan klasikal untuk kelas kalian hari ini. Untuk hari ini tema yang Bapak ambil adalah mengatasi kejenuhan pada saat ya, tema Bapak hari ini itu mengatasi kejenuhan pada saat belajar daring. Namun sebelumnya, berhubung hari ini suasana Hari Kebangkitan Nasional, kita menyanyi dulu. Ya, menyanyi untuk hari tanggal 20 Mei ini. Mungkin ada yang lupa bahwa Hari Kebangkitan Nasional lahirnya Budi Utomo, yaitu pada tanggal 20 Mei ini. Itu diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kita nyanyi dulu sebentar. Saya putarkan video lagu Bagimu Negeri. Kita ikuti nyanyi bersama-sama. Sudah muncul? Ya. Kita mulai. Ya, aplaus untuk kita semua. Iya. Untuk selanjutnya, hari ini kegiatan kita adalah bimbingan klasikal. Untuk waktunya kurang lebih 45 menit. Kita mulai dari sekarang. Adapun untuk peraturan atau tata tertib yang akan kita laksanakan, yaitu seluruh siswa diwajibkan untuk menyalakan kamera videonya dan mematikan mikrofonnya jika tidak diperkenankan. Selanjutnya, untuk absen sudah Bapak kirimkan di WA grup tadi ya, silahkan diisi. Ya, sebelum mulai materi ini, Bapak ingin tanya terlebih dahulu, apa sih pengertian kejenuhan? Yang pertama Bapak ingin tanyakan ke Oh iya, Bapak lupa untuk berdoa dulu ya. Ya, kita berdoa dulu pada Bu Lilin, pada Mbak Lilin. Silakan Mbak untuk kita pimpin doa dulu. Oke, teman-teman, sebelum kita mengawali dan mengikuti pelajaran BK, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Lilin. Anak-anakku sekalian, kita mulai saja untuk materinya. Sebelum ke Bapak Mas bagikan materinya, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu yang mengenai pengertian apa itu kejenuhan atau pengertian jenuh. Yang pertama, Mbak Dita, silahkan. Bapak ingin tanya, apa itu pengertian jenuh? Jenuh menurut saya itu rasa bosan, Mbak. Rasa apa? Bisa dulu? Rasa bosan, perasaan bosan. Oh ya, bosan. Bosan terhadap apa? Tentang apa ya, mengikuti PJJ mungkin. Oh iya betul ya, sesuai dengan tema kita hari ini, ikuti PJJ. Mungkin Mbak Dita mulai merasa bosan ya, merasa jenuh ya selama pembelajaran PJJ ini. Selanjutnya mungkin ada lagi. Silahkan, sepertinya Mas Yohanes. Iya Pak, menurut saya jenuh itu apa ya, sampai mager gitu, sampai bingung nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya ya diam di tempat saja gitu. Enggak ngapa-ngapain ya, jadi terus apa, tidur enggak ya, diam tidur gitu juga ya. Gak enak itu Pak. Tidur juga nggak enak. Oh iya. Terus gitu, Pak. diam gitu aja ya, semedi. Ya.
sebenarnya juga nggak enak juga gitu. Sebenarnya juga. Iya, iya, iya. Mungkin Iya, gabut oke. mungkin ya. Iya. Ya, betul. Ya, semua nggak ada yang salah pendapatnya, betul semua. Mungkin itu ekspresi dari kalian merasakan jenuh itu berbeda, masing-masing siswa, masing-masing anak kan berbeda, tidak ada yang salah. Ya, untuk lebih jelasnya, Bob, sekalian bisa lihat video berikut untuk mengenai apa sih kejenuhan itu, apa sih faktor penyebabnya, apa sih cara mengatasinya, bisa kalian lihat dari video berikut. Klasikal dengan sudah diperbaiki dari setelah HP ya toh itu loh ya jadi dulu oh iya Pak memang lali apa kita telur jadi bujanganmu tak anu loh Sudah muncul di layar kalian? Sudah. Sudah, Pak. Baik. Perhatikan video berikutnya. Jangan sambil bercanda. Ya, demikianlah video tentang apa sih pengertian kejenuhan belajar, pengertian faktor penyebab dan cara mengatasi belajar sudah dibahas di video tersebut. Nah, Bapak menyadari kalian selama ini kurang lebih 1 tahun belakangan ini kalian sudah pasti mengalami pembelajaran daring, otomatis kalian timbul rasa jenuh atau rasa bosan sama pembelajaran daring. Nah, tujuan untuk kegiatan kita hari ini yaitu agar supaya kalian bisa menanggulangi kejenuhan dalam belajar daring, yang selanjutnya bisa menganalisis apa sih penyebab kejenuhan belajar, dan untuk selanjutnya bisa mengatasi cara menanggulangi kejenuhan belajar selama belajar daring ini. Nah, untuk selanjutnya Bapak sampaikan tips bagaimana sih caranya untuk mengatasi kejenuhan belajar daring ini. Ini ada beberapa tips tambahan selain dari video tersebut. Berikut ini tambahan tips dari Bapak, bisa kalian pelajari, bisa kalian baca dulu. Berikut tipsnya Bapak bentuk PowerPoint. Silakan Mbak Jaharo untuk melanjutkan share screen untuk PowerPoint tipsnya. Nah, ini dia cara mengatasi kejenuhan belajar daring. Ya, beberapa tips dari Bapak. Bisa lanjut next. Yang pertama dulu. Nah, yang pertama berpikir positif. Nah, ini penting untuk kalian pelajar, terutamanya kalian selama pandemi ini harus berpikir positif. Karena kenapa? Karena kalau kalian berpikir negatif, otomatis kalian menimbulkan perilaku negatif juga ya. Pendekatan belajar yang positif akan membuka pikiran kalian untuk belajar dibandingkan dengan belajar sambil terganggu atau oleh masalah pribadi dan kekhawatiran lainnya atau masalah lainnya. Selain itu juga membantu kalian untuk membandingkan diri kalian dengan orang lain. Selanjutnya dapat juga berdampak negatif pada kalian sendiri. Maka itu berpikiran positif sangat penting saat ini untuk di masa-masa seperti ini, agar segala pelajaran yang kalian pelajari bisa masuk ke otak atau bisa terserap dengan baik. Tips yang terakhir, refreshing. Nah, ini juga sangat penting ya. Kalian perlu walau bagaimanapun kalian juga tetap perlu refreshing selama waktu daring. Kalian bisa menciptakan kebiasaan yang positif atau kebiasaan yang bisa membuat otak kalian refresh. Tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu ke pantai, ke gunung, ke goa atau dan sebagainya, ke hutan. Cukup sekitar rumah saja bisa kalian manfaatkan untuk refreshing. Misalkan bagi yang cewek bisa menyiram tanaman, membersihkan kamar, atau bagi yang hobi menggambar bisa mengecat rumahnya gitu, bisa juga. Itu juga salah satu bentuk refreshing, atau hobi lainnya yang sangat menyenangkan.
atau bisa melakukan bersepeda atau jalan-jalan dengan teman-teman kalian ya. Selanjutnya sudah habis. Mungkin itu saja tips dari Bapak untuk mengatasi kejenuhan selama belajar daring ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak akhiri? Saya Pak. Silakan Mbak Mutarti, silakan Mbak Mutarti. Iya Pak. Selama pelajaran daring, saya kan selalu belajar sendiri Pak, dan saya merasa jenuh dan boring. Ya. Kalau sekarang ini pas saat pembelajaran daring itu, apakah saya boleh belajar berkelompok dengan teman yang lain Pak, biar untuk mengatasi rasa jenuh saya? Gimana Pak? Boleh nggak? Belajar berkelompok maksudnya datang ke rumah teman ya? Ya, untuk Mbak Muntarti silahkan kalau mau kerja kelompok, tapi tetap jangan lupa protokol kesehatannya yang diutamakan. Jangan sampai kamu asik bekerja kelompok lupa sama protokol kesehatannya. Tetap jaga jarak sama teman-temannya. Boleh untuk melakukan belajar kelompok, mungkin lama nggak ketemu temannya di kelas, bisa boleh, tapi jangan jauh-jauh juga. Cukup teman yang terdekat aja, misalkan sekitar rumah atau sekitar komplek yang ada temannya sekolah, boleh lakukan pelajaran kelompok. Ya, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Ya, terima kasih. Ya, baiklah. Untuk selanjutnya kesimpulan ya, silakan anak-anakku sekalian ingin memberikan kesimpulan terkait materi yang Bapak sampaikan hari ini. Ya, mungkin Mbak Despera, silakan Mbak Despera. Ya Pak, kalau melihat ini menyimpulkan Bapak bahwa kejenuhan dalam belajar itu pasti akan dialami oleh semua. Saya selalu mengalami kejenuhan, tapi kalau kemudian berada dalam kejenuhan itu akibatnya kita akan terhambat dalam belajar. Jadi untuk mengatasi itu yang pertama selalu berpikir positif, yang kedua melakukan variasi kegiatan biar jenuh. Kemudian terakhir ingat motivasi setelah itu tujuan pertama untuk mencapai cita-cita pribadi lebih baik. Itu Bapak, kasih. Iya, betul sekali dari Mbak Despera. Untuk setiap orang pasti mengalami yang namanya istilahnya kejenuhan tersebut ya. Tidak mungkin kemungkinan guru juga mengalami juga kejenuhan tersebut. Tapi ingatlah kegiatan kita atau tujuan utama kita menggapai cita-cita itulah yang membuat kita, motivasi kita biar segala bentuk kejenuhan itu bisa kita hilangkan, bisa kita kurangi dengan ingat apa tujuan kita untuk sekolah, apa cita-cita kita, bisa kita lihat, bisa kita ingat untuk mengatasi kejenuhan tersebut. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Untuk sebelum Bapak tutup, mungkin ada kesan dan perasaan yang kalian ingin sampaikan terhadap yang Kalsikal yang telah Bapak sampaikan hari ini. Mungkin ada. Saya Pak. Silakan Mbak Jikra. Terima kasih Pak. Kesan saya setelah mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal pada hari ini, saya sangat senang karena saya pada akhirnya mengetahui nih apa yang harus saya lakukan, yaitu salah satunya saya akan melakukan kegiatan yang lebih variasi Pak, untuk menghilangi kejenuhan yang saya alami. Demikian Pak, saya sungguh senang sekali. Oke, baiklah. Anak-anakku sekalian, berhubung waktu kita sudah hampir habis dan Bapak juga kena pelajaran terakhir. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin sampaikan ada beberapa hal yang kalian kerjakan. Yang pertama yaitu lembar LKPD sudah Bapak kirimkan di grup. Yang kedua juga ada lembar penilaian proses dan juga sudah Bapak kirim, dan yang ketiga juga lembar penilaian hasil layanan bimbingan klasikal ya, sudah Bapak juga kirim. Silahkan kalian isi, bentuknya Google Form, silahkan kalian isi untuk sebagai bahan evaluasi Bapak. Untuk selanjutnya jika ada yang kurang jelas bisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, atau ada yang ingin dipertanyakan lagi bisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan hari Bapak akhiri, Bapak ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.